Ya. Oh ya, ada ilhamnya sering. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak? Terdengar. Oh, siap, Kak. Sebentar. Suara saya juga agak terdengar jelas kan? Jelas, Kak. Jelaskan sendiri. Aman. Ya, oke. Saya buka dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Untuk selanjutnya kita akan memulai diskusi mengenai ngobrol ruang gizi tentang ayah MPASI ya, yang mungkin akan menjadi pemantik kita pada malam hari ini adalah Ilham. Ini yang kedua kalinya Ilham menjadi pemantik dalam diskusi ruang gizi. Sebelumnya tentang program inovasi tentang stunting dan sekarang tentang MPASI. Kebetulan juga Ilham sementara sedang menjadi seorang ayah dan sekaligus sebagai seorang ahli gizi. Mungkin untuk selanjutnya, mungkin tanpa panjang lebar lagi, saya persilahkan kepada Ilham untuk sekiranya memaparkan sedikit pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit lah. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ilham untuk menyampaikan diskusi kita mengenai MPASI pada malam hari ini. Untuk Ilham saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Sadli. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih banyak dulu atas teman-teman dari Ruang Gizi yang sudah memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk berkolaborasi. Kalau kemarin bersama dengan saya pribadi Ilham Rusti, dan kali ini saya mewakili sahabat TPG Puskesmas untuk berbagi informasi terkait dengan ya yang disampaikan sama Kak Sadli tadi berkaitan dengan MPASI ya Kak. Jadi mudah-mudahan ini bukan yang kedua kalinya ya Kak kita berdiskusi, tapi nanti akan ada diskusi-diskusi selanjutnya yang lebih menarik lagi untuk kita sampaikan kepada teman-teman kita. Oke, jadi tema yang saya dikasih ini cukup menarik dari Ruang Gizi berkaitan tentang ayah MPASI, dan memang saya request ke Kak Sadli untuk ayah MPASI aja. Karena kenapa? Kalau misalnya kita berbicara tentang MPASI aja, saya rasa sih memang di luar sana udah banyak ya Kak yang lebih paham daripada saya tentang MPASI, yang sudah berpengalaman. Dan kalau kita lihat di Instagram cukup banyak tuh influencer yang berbagi cerita tentang MPASI, berbagi pengalamannya tentang memberikan MPASI. Namun kalau kita searching di Instagram, tapi kayaknya kalau misalnya kita searching di Instagram, ayah MPASI itu sangat dikit. Nah, yang fokus pada pemberian MPASI, ya mungkin hanya dihitung jari berapa orang. Ya. Nah, ini bagi saya menjadi hal yang perlu kita diskusikan, hal yang perlu kita bicarakan. Kenapa ini menjadi sangat kurang perhatiannya, kenapa seorang ayah untuk mempelajari MPASI sangat kurang. Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Nah, ayah MPASI sebenarnya sendiri itu apa? Nah, ayah MPASI ini merupakan Kak Salili merupakan bagian dari salah satu bentuk promosi saya kepada masyarakat, promosi kepada
ibu balita, kepada ayah atau kepada bapak-bapak yang ada di sana, bagaimana mempromosikan atau memperkenalkan atau mengajak ibu-ibu, mengajak kepada bapak-bapak, mengajak kepada ayah, bunda, agar lebih perhatian kepada MPASI-nya, lebih perhatian kepada proses pemberian MPASI. Karena saya sadar bahwa keberhasilan pemberian MPASI itu tidak hanya ada pada peran ibu saja. Tetapi akan komplit keberhasilannya, akan lebih berhasil, akan lebih cepat berhasil proses pemberian MPASI ini kalau misalnya antara ayah sama ibu ini saling bekerja sama. Benar ya, Kak? Nah, jadi ada bentuk kerjasama antara ayah sama ibu. Nah, jadi ayah MPASI ini memberikan gambaran kepada ayah-ayah yang ada di sana bahwa ayah itu tidak hanya sekedar tugasnya mencari nafkah atau menafkahi keluarga, tetapi ayah itu bisa berkontribusi juga dalam proses pengasuhan anak kita. Jadi bukan hanya ibu yang memiliki peran penting dalam proses pengasuhan anak atau memantau perkembangan anak atau memberikan MPASI kepada anak, tetapi ayah juga bisa berkontribusi dan bisa memberikan kontribusi untuk keberhasilan proses pengasuhannya, termasuk di dalamnya adalah proses pemberian MPASI. Nah, kita mungkin pernah dengar ini, Kak Sadli, bahasa-bahasa yang sering di masyarakat atau yang sering dilontarkan di masyarakat bahwa seperti ini terhadap ayah-ayah atau kepada bapak-bapak, yang sering kita dengar di masyarakat, ayah mah nggak tahu apa-apa tentang anak ya, itu kan kita sering tuh kalau misalnya kita lagi bercanda di masyarakat pasti sering ayah mah nggak tahu, kamu mah nggak tahu apa-apa tentang anak. Nah, akhirnya bahkan sering ada candaan atau urusan, sering ada candaan di masyarakat atau kata-kata yang terlontar bahwa ibu memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian MPASI, dalam proses pengasuhan MPASI. Nah, stigma-stigma yang seperti ini yang sebenarnya kita harus perbaiki, kita harus luruskan kembali kepada masyarakat bahwa stigma yang mengatakan bahwa hanya ibu yang memiliki peran penting dalam proses pemberian MPASI, dalam proses pengasuhan ini harus kita perbaiki. Kenapa ini menjadi penting untuk kita perbaiki? Karena kalau misalnya ini dibiarkan secara terus-menerus, berlangsung secara terus-menerus, saya khawatir di kemudian hari ini akan mempengaruhi anak kita. Jadi ketika nanti anak ini sudah mulai bisa mengenal situasi, sudah mulai memahami situasi yang ada di lingkungan kita, di dalam keluarga, ini saya agak khawatir ketika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga. Nah, anak akan sering melihat ucapan-ucapan yang terlontar dari ibu, kamu nggak paham, kamu nggak bisa ngurus anak, gitu. Benar nggak, Kak? Nah, ini yang saya khawatir. Nah, ucapan-ucapan yang seperti ini, ketika misalnya seorang ayah tidak berkontribusi dalam proses pengasuhan anak, seorang ayah tidak berkontribusi dalam, salah satunya dalam proses keberhasilan ASI eksklusif, keberhasilan MPASI sesuai dengan judul kita. Nah, saya khawatir di kemudian hari ketika anak kita udah bisa memahami kondisi, memahami situasi di dalam lingkungan rumah tangga, mereka akan melihat reaksi ibu, ucapan-ucapan yang keluar dari seorang ibu kepada seorang ayah bahwa kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu ngurus anak. Akhirnya dampaknya apa? Di kemudian hari nanti anak juga akan tertanam mindsetnya, tertanam dalam otaknya bahwa ayah saya bukanlah seorang orang tua yang pandai mengurus anaknya. Itu. Nah, tapi beda ceritanya kalau misalnya dari sekarang antara ayah sama ibu ini saling berkolaborasi, membentuk sebuah tim yang sangat bagus,
dari sekarang, dari proses pemberian MPASI ini, seorang ayah sama ibu membentuk sebuah tim yang sangat bagus, saling bekerja sama dalam mensukseskan program pemberian MPASI. Minimal dalam MPASI-nya selama 2 tahun 1000 HPK ini bisa tercapai. Nah, beda ceritanya kalau gitu. Jadi makanya saya mengajak melalui ayah MPASI ini, saya mengajak kepada teman-teman yang ada di luar sana, ibu, ayah, bunda, ayah, terus calon bapak, ibu-ibu, mertua, orang tua, mengajak kepada orang-orang yang ada di luar sana supaya memahami terus stigma-stigma tentang ibu adalah yang ibu adalah bagian dari uh, kontribusi terbesar dalam pemberian MPASI ini kita harus luruskan. Kita ajak kepada ayah bahwa untuk bisa berkontribusi, berperan dalam proses keberhasilan MPASI ini. Nah, apa perangnya nanti kita akan bahas setelah diskusi-diskusi ini. Perang apa saja sih yang bisa kita ambil? Perang apa saja sih yang bisa dilakukan oleh ayah dalam proses keberhasilan MPASI. Saya rasa prolognya seperti demikian, Mas Adli. Nanti kita bisa berdiskusi lagi tentang ayah MPASI ini dan apa sih yang harus dipersiapkan sebagai seorang ayah dalam memulai proses pemberian MPASI. Saya kembalikan lagi kepada Kak Sadli. Sebentar. Ya, sorry. Oke, siap. Ya, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari Ilham mengenai ayah MPASI. Iya, Kak. Untuk selanjutnya, saya persilahkan bagi teman-teman yang sementara ada di room ini untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Ilham mengenai kiranya mengenai MPASI atau mengenai ayah MPASI itu sendiri. Nah, sini ada beberapa pendapat misalnya yang menyampaikan cukup bagus ya karena biasanya yang menjadi pemateri MPASI itu perempuan atau ibu-ibu. Benar banget, Tapi Kak. pada malam hari ini yang menjadi pematerinya itu laki-laki gitu. Ini juga termasuk suatu hal yang baru gitu, maksudnya hal yang progresif. Kira-kira menurut Ilham, apa peran yang paling penting dari seorang laki-laki dalam proses tahapan pemberian MPASI? Oke, siap, Kak. Baik sebagai seorang dalam konteks sebagai masyarakat umum ataupun dispesifikkan sebagai seorang ahli gizi gitu. Kira-kira apa peran yang paling penting yang dimiliki oleh seorang laki-laki dalam hal ini? Mungkin saya persilahkan kepada Ilham lagi. Baik, Kak. Ini bagus banget nih pertanyaannya. Apa peran seorang ayah? Jadi sebelum saya masuk ke menjawab pertanyaan tadi, saya sampaikan tadi bahwa memang agak jarang kalau misalnya yang biasa ya, benar yang disampaikan sama Kak Sali, yang biasa memberikan edukasi, memberikan sosialisasi tentang MPASI ini adalah ibu-ibu. Nah, sekarang beda, laki-laki. Jadi memang saya memulai untuk mensosialisasikan tentang ayah MPASI ini semenjak saya berkecimpung dalam seorang ayah lah, menjadi seorang ayah. Jadi pada saat si kecil udah memasuki proses pemberian MPASI, nah sambil belajar dan saya praktekkan di lapangan kepada anak saya, ya udah saya ternyata saya ngelihat ketika saya berkontribusi dalam proses pemberian MPASI ini ternyata benar-benar bagus nih. Apa yang sering dikeluhkan oleh ibu-ibu di lapangan bahwa mereka atau bunda-bunda di lapangan bahwa mereka kewalahan dengan mengurus anak, mengurus suami, banyak yang mengeluh tentang urusan belum mengurus anak, belum mengurus suami, itu menjadi beban bagi ibu-ibu. Nah, kenapa kalau misalnya mereka udah mereka udah menganggap ini adalah beban bagi mereka, di samping mengurus anaknya, di samping mengurus suaminya, di samping mengurus pekerjaan rumah tangga. Nah, ini sebenarnya banyak pengaruhnya. Pertama pengaruhnya ke psikologi mereka. Apalagi kalau misalnya si ibu ini masih dalam proses menyusui. Nah,
Kalau misalnya mereka terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang begitu berat di sambil mengurus anaknya, nah ini akan mempengaruhi proses menyusuinya. Artinya adalah kualitas ASINya sama jumlahnya. Nah, disinilah peran seorang suami dibutuhkan. Jadi tidak hanya peran suami ini adalah menafkahi atau memberikan nafkah atau nafkah kepada keluarganya, tetapi setidaknya sang suami ini harus bisa menempatkan posisinya. Apa sih yang bisa kita bantu ketika melihat seorang istri itu memiliki pekerjaan-pekerjaan yang begitu banyak. Nah, sebagai ibu rumah tangga, saya sangat mengakui seorang ibu rumah tangga yang begitu luar biasa menyelesaikan semua pekerjaannya. Jadi kita harus tahu nih posisi apa yang kita bisa tempatkan. Nah, misalnya saya contohkan, misalnya seorang ibu lagi ngurus nih, anaknya lagi menyusui. Nah, kita harus tahu nih, apa kira-kira yang kita perlu siapkan. Nah, dia ngambil peran yang bisa kita bantu setidaknya kalau misalnya kita tidak memahami tentang teori-teori MPASI, nah setidaknya kita bisa membantu hal-hal kecil yang bisa meringankan beban pekerjaan mereka. Misalnya, menyiapkan botol susu untuk sterilisasi ASI pompanya. Terus yang kedua adalah membersihkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibersihkan untuk membantu. Nah, ini adalah peran-peran kecil Kaseli yang bisa dipekerjakan suami. Tapi di sini saya sih ingin mengarahkan kepada suami-suami atau ayah-ayah yang ada di luar sana, setidaknya sebelum memasuki periode pemberian MPASI, setidaknya seorang suami ini memahami dasar-dasar pemberian MPASI. Nah, kapan apa itu MPASI, terus kapan MPASI itu diberikan, terus jenis-jenis MPASI-nya, tahapan-tahapan MPASI yang boleh diberikan, ini aja yang perlu suami pelajari, yang perlu suami ketahui. Nah, kenapa ini Kasali menjadi penting untuk dipahami oleh seorang suami, seorang ayah, supaya ketika di lapangan, ketika dalam proses pemberiannya terjadi perbedaan pendapat antara si A, misalnya antara mertua biasanya, antara orang tua biasanya dengan ibu. Nah, disinilah peran suami yang bisa menjadi penengah. Karena kalau misalnya suami sama ibu saling kompak dengan pemahaman yang sama, kita bisa melawan perbedaan pendapat antara orang tua sama mertua, antara masyarakat yang bisa atau yang tidak sesuai dengan konsep pemberian MPASI. Mungkin Kak Sadli nih sebagai seorang ayah juga sering menemukan nih atau di lapangan biasanya saya juga sih biasanya sering menemukan juga, dan di masyarakat atau di pasien saya juga sering menyampaikan juga bahwa si mertua saya umur 4 bulan sudah nyuruh saya untuk ngasih makanan ini. Katanya kalau misalnya kamu dulu istri kamu juga waktu umur 4 bulan dikasih makan ini kok sehat-sehat aja sampai sekarang pintar juga. Nah, kalau misalnya suami tidak memahami dasar-dasar pemberian MPASI, nah akan mengiyakan aja, oh ya udah kasih aja nih beras tajim, terus kasih aja nih pisang, kasih aja nih makanan madu yang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita memahami bahaya dari pemberian misalnya madu, bahaya dari pemberian makanan yang terlalu dini, ya kita bisa membantah apa yang disampaikan oleh masyarakat, kita bisa memberikan pemahaman kepada orang tua kita, bisa memberikan pemahaman kepada mertua kalau ini sebenarnya berbahaya untuk bayi kalau misalnya diberikan. Nah, itu sebenarnya dasar kenapa ayah MPASI ini menjadi penting. Perang ayah ini menjadi penting untuk keberhasilan MPASI. Dan perang yang harus paling dasar yang harus dilakukan oleh seorang ayah adalah memahami sih konsep dasar dari MPASI itu. Dan di samping itu adalah membantu apa yang bisa kita kerjakan untuk meringankan beban pekerjaan beban pekerjaan istri, dan membantu istri meringankan pekerjaan-pekerjaannya dalam proses pengasuhan atau proses pemberian MPASI. Kalau misalnya seorang suaminya pandai memasak, akan lebih bagus lagi. Kalau misalnya seorang istri lagi menyusui. Nah, kalau misalnya nggak sempat untuk istrinya, kita ngelihat kondisinya, wah ini udah pagi nih, jam 9, jam 8, anak masih menyusu.
MPASI belum siap. Nah, kalau misalnya seorang suaminya bisa memasak, ya alangkah lebih bagus kalau misalnya kita siapkan MPASI-nya. Sang suami yang menyiapkan MPASI-nya. Dan ini yang saya lakukan, Kak Sadli, di rumah. Kalau misalnya istri saya lagi masih menyusui, masih menjaga anak, atau misalnya masih menggendong anak, terus MPASI belum siap, nah ya saya lakukan, saya harus siapkan MPASI-nya. Dan setiap hari ini rutinitas saya lakukan, kita saling bekerja sama antara antara istri saya dan suami saya. Nah, jadi pagi-pagi 4:30 subuh, saya udah harus menyiapkan MPASI-nya. Jadi MPASI udah saya masakkan untuk 3 porsi, pagi, siang, malam, kita masukkan ke frozen, dan nanti makanan ini digunakan oleh pengasuh saya untuk diberikan oleh anak di rumah. Karena saya sama istri pekerja, jadi kita hanya bisa membantu menyiapkan makanan yang bernutrisi kepada anak untuk diberikan oleh pengasuh kepada anak kita. Nah, di samping itu, kalau misalnya sang suami merasa tidak malu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh istri, ya boleh misalnya ke pasar belanja bahan makanan, itu sangat bagus sih. Tapi ini memang agak berat karena masih tabu di masyarakat kalau misalnya seorang suami ke pasar untuk belanja bahan makanan untuk MPASI. Nah, ini masih tabu. Tapi kalau misalnya dinikmati dan dilaksanakan secara terus, ini akan berasa enak. Dan ini saya lakukan kalau misalnya setiap waktu libur, weekend, ataupun di hari-hari biasa pulang kerja, biasanya saya ke pasar untuk belanja bahan makanan untuk mempersiapkan MPASI besoknya. Jadi saya bisa mengetahui secara langsung bahan makanan apa yang akan saya siapkan, dan bisa memilih jenis bahan makanan yang segar untuk dipersiapkan kepada anak kita. Jadi enaknya di situ. Kalau misalnya kita turun tangan langsung, kita bisa ngelihat, wah, bahan makanan yang akan kita kasih ke si kecil ini adalah bahan makanan segar. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu teorinya memilih bahan makanan segar, itu saya rasa mungkin agak berat. Tapi kalau misalnya ini udah dilakukan dan dipahami teori-teori pemberian MPASI, ini akan lebih mudah. Saya rasa seperti itu, Kak Sadli. Dinikmati, Kak Ya, Sadli. berarti intinya yang pertama mungkin masalah pemahaman sebagai seorang ayah dan keterlibatan dalam pembuatan MPASI, bahkan yang terakhir ikut sampai kepada tahap melakukan proses belanja. Yang di sini ada yang sekedar memberikan komentar. Ada komunitas ayah ASI, dan sekarang kemudian muncul gagasan dari Ilham tentang ayah MPASI. Kira-kira ada tidak korelasi atau titik temu dari dua hal ini ya? Maksudnya ada konteks tentang ayah ASI sekaligus sekarang gagasan tentang ayah MPASI. Yang berikut ada pertanyaan dari Tesar tadi ya. Kira-kira ini bentuk dari gagasan ayah MPASI ini bentuknya seperti apa? Apakah komunitas atau sekedar gagasan semata? Dan pertanyaan lanjutan dari Tesar tadi adalah kira-kira apa langkah awal agar orang mudah atau laki-laki secara umum mudah untuk memahami tentang mindset soal MPASI ini gitu, atau mindset soal kontribusi ayah dalam pembuatan MPASI. Kira-kira bagaimana, Ilham? Waduh, banyak banget nih pertanyaannya, dan menarik banget nih pertanyaannya. Saya jawab dulu ya, Kak Sadri. Yang pertama yang mengenai tentang ayah ASI dan ayah MPASI. Apakah ada korelasi atau tidak? Tentunya ini saya rasa ada korelasi. Jadi memang saya udah lama sih mengenal tentang ayah ASI. Ayah ASI ini, dan ayah ASI juga sebelum saya memperkenalkan ayah MPASI, nah ayah ASI juga saya udah lalui. Jadi sebelum si istri ini memasuki prode MPASI atau anak udah memasuki prode MPASI, ya saya sebagai seorang suami, seorang ayah,
ini juga membantu mensupport bagaimana keberhasilan ASI eksklusif dari istri. Jadi peran saya di sini juga membantu untuk bagaimana mensukseskan proses pemberian ASI eksklusif ini. Jadi tidak cuma menganjurkan untuk menjalankan memberikan ASI eksklusif, tetapi kalau misalnya seorang ayah di sini memahami tentang apa sih dasar-dasar keberhasilan ASI eksklusif ini akan lebih bagus. Misalnya seorang ayah bisa berperan untuk mengingatkan atau kembali lagi menyediakan makanan yang bergizi kepada kepada istri untuk dikonsumsi oleh istri yang bisa mempengaruhi proses pemberian ASI eksklusif. Nah, ini saya cuma bercerita pengalaman saya. Jadi selama istri memasuk proses pemberian ASI, ya hampir setiap hari kita siapin kesiapin makanan. Jadi memang saya sering lebih banyak di dapur menyiapin makanan kepada istri. Nah, untuk membantu proses ASINya. Jadi kalau saya tanyakan apa yang disukai ke istri, terus saya coba pelajari apa sih yang bisa membantu produksi ASI. Jadi kalau misalnya daun katuk, ya kita belikan daun katuk, saya belikan daun katuk, terus saya robuskan, saya masakkan daun katuk, terus misalnya saya pelajari ternyata misalnya ada beberapa teori yang mengatakan bahwa ini misalnya sayur-sayuran daun kelor bisa membantu proses produksi ASI. Ya kita sebagai suami coba mencarikan daun kelor itu. Nah, kalau misalnya di Indonesia Timur daun kelor ini sangat banyak kita jumpai, tapi bagaimana di Jakarta ini sangat sulit. Jadi saya coba bantu cari tahu di mana saya bisa mensuplai daun kelor ini. Kalaupun nggak ada daun kelornya, kemarin kita suplai dalam bentuk bubuknya supaya apa? Supaya ini bisa dikonsumsi oleh istri dan bisa membantu proses produksi ASINya. Dan di samping itu yang bisa dilakukan oleh suami dalam ayah ASI, dan yang saya lakukan kemarin adalah bagaimana supaya memanage emosi istri. Jadi supaya psikolognya istri itu psikologisnya itu tidak terpengaruhi, karena ada beberapa teori yang saya pelajari bahwa ketika psikologis istri terpengaruh, itu bisa mempengaruhi ASI. Jadi sebagai suami harus pandai nih, kita harus berkorban, rela lah, harus sabar-sabar ketika emosi istri itu lagi tidak labil. Jadi jangan dilawan, jadi jangan dilawan, jangan dikerasin. Jadi harus ditahan, karena kalau kalau misalnya makin dilawan, pengaruhnya adalah ke ASI. Jadi kita mikir aja lah, ya udahlah nggak apa-apa kita mengalah demi kualitas ASINya. Nah, demi kualitas ASI anak kita. Nah, ini yang sering jadi, saya sering juga sih jadi candaan buat istri saya. Nah, kalau misalnya emosi saya lagi nggak stabil, paling istri saya jangan marah-marah, nanti ASI saya nggak bagus. Oh ya udahlah, tahan lagi gitu. Jadi jadi senjata istri saya kalau misalnya saya lagi nggak stabil emosi saya, paling dia sering bilang jangan marah-marah, nanti kalau misalnya ini kamu marah-marah, ASI saya nggak stabil, nanti kalau misalnya saya nggak makan sayur, ASI saya nggak stabil. Jadi makanya saya harus siapin suplai makanan yang bernutrisi untuk membantu proses pemberian ASI eksklusifnya. Jadi sebelum saya memasuk kepada ayah MPASI, yang tadi yang bertanya, kita udah lalui ayah ASI, saya udah membantu ayah melalui proses pemberian keberhasilan ASI eksklusif, dan alhamdulillah si kecil juga termasuk dalam berhasil mendapatkan ASI eksklusifnya selama 6 bulan, walaupun begitu berat bagi kami karena waktu itu kita si istri pekerja, jadi hampir setiap hari mompa, dan kita harus ingatkan. Jadi setiap malam saya harus membangunkan istri untuk bangun, untuk mompa, untuk menyetok persediaan asipnya untuk bisa digunakan oleh untuk bisa dikonsumsi oleh si kecil dan bisa digunakan oleh pengasuh. Jadi memang agak berat, tapi kalau misalnya kita jalankan dengan ikhlas, dengan sabar, dan yakin bahwa kalau misalnya ini dijalankan, insya Allah proses ini akan berjalan. Karena memang kami kompak, saya sama istri, meskipun kita sama-sama gizi, jadi jangan dipikirkan kalau kita sama-sama gizi, tapi kita kompak bahwa
keberhasilan 1000 hari HPK ini ditentukan dari 2 tahun pertama kehidupan. Jadi kita harus bekerja keras. Saya selalu menekankan kepada istri saya, kita nggak apa-apa kita bekerja keras dulu sampai 2 tahun ini supaya proses 1000 hari HPK ini bisa berjalan dengan lancar. Supaya apa? Supaya si kecil ini bisa menjadi generasi yang lebih baik daripada kita dan bisa menjadi generasi yang berkualitas ke depannya. Jadi kita supply terus dari dia hamil. Istri hamil, saya bantu supply dengan makanan yang bergizi. Saya harus ingatkan, apa yang kamu makan hari ini? Itu waktu dia hamil. Waktu dia ibu menyusui, kamu harus makan almond, kamu harus makan daun kelor, kamu harus makan madu, kamu harus makan daun katup, sayur-sayuran supaya ASI-nya lancar. Terus makan lebih banyak 2 kali dibandingkan dengan sebelumnya. Jangan pikirkan berat badan kamu yang semakin bertambah, jangan pikirkan dulu. Ini yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana supaya ASI-nya banyak. Terus asupan makanan yang dimakan pada saat dia melahirkan, asupan makanan yang dimakan si kecil saat dia dalam janin itu bagus, asupan dia ASI-nya juga bagus dari makanan yang dimakan si ibu bagus. Terus pada saat MPASI yang kita juga pikirkan adalah bagaimana kita bisa mensuplai makanan yang berkualitas untuk dimakan oleh si kecil itu. Gitu Kak. Itu yang pertanyaan pertama untuk ASI, ayah ASI sama ayah MPASI. Jadi ada hubungan, ada keberlanjutan. Nah setelah ayah ASI, kita lanjut ke ayah MPASI gitu. Kak. Kalau langkah awal yang baik atau langkah awal yang bisa disarankan atau untuk jadi semacam mindset untuk memulai gagasan dari ayah ASI ini bagaimana menurut Ilham? Apa yang perlu kira-kira ditanamkan untuk menjadi mindset untuk kayak tadi beberapa hal itu kecenderungan menjadi tabu karena kecenderungan ditempatkan sebagai pekerjaan untuk perempuan dan tiba-tiba semua coba dibagi peran terhadap laki-laki. Kira-kira mindset apa yang paling perlu ditanamkan kepada kepada calon ayah atau ayah untuk bisa memulai menjadi ayah MPASI? Iya, benar sih Kak, apa yang disampaikan sama Kak Sadri bahwa ini termasuk langkah yang sangat berat sih, karena kita berhadapan sama persepsi bahwa ini adalah hal yang tabu untuk dikerjakan oleh laki-laki. Jadi saya juga ketika saya sering mulai fokus misalnya ke pasar, terus ngurus sibuk di dapur, ini banyak omong-omongan dari samping, itu kok suaminya yang ke pasar, kok laki-laki yang ke pasar. Terus kalau ketemu di pasar, ketemu masyarakat di pasar, ya ada beberapa kali diliatin sama ibu-ibu, wah hebat nih, suami yang ke pasar, ada anak muda yang ke pasar. Nah, jadi ini menandakan bahwa hal ini masih tabu. Dan di waktu saya juga masih di Makassar, di kampung terutama, itu kalau misalnya saya ke pasar itu sering jadi candaan dari masyarakat. Wah, kok ada anak laki-laki ke pasar, mana istrinya, mana ininya. Nah, aneh katanya kalau misalnya. Jadi memang ini kita sangat berat untuk memulainya, dan ini karena kita berhadapan sama hal yang tabu. Tapi kita harus memulai sih Kak. Kita harus memulai, dan langkah awal yang kita harus lakukan adalah, langkah awal ini adalah yang hari ini kita lakukan Kak, yang malam ini kita lakukan adalah salah satu langkah untuk mempromosikan ayah MPASI ini. Jadi mensosialisasikan kepada masyarakat adalah salah satu langkah awal bagaimana ayah MPASI ini, perang ayah dalam kesuksesan pemberian MPASI ini adalah hal yang harus dilakukan supaya proses pemberian MPASI bisa berjalan lancar. Nah, melalui ruang gizi yang memfasilitasi sosialisasi ini juga merupakan salah satu langkah yang sangat bagus, dan memang mudah-mudahan ini akan kita jalankan terus Kak, nggak cuma dari ruang gizi, mudah-mudahan ada wadah-wadah yang lainnya
untuk bisa bersosialisasi tentang MPASI, kita sangat terbuka supaya kita bisa sosialisasi ke banyak orang. Dan memang agar masyarakat percaya, masyarakat mau mengikuti apa yang kita sampaikan, harus ada yang bisa menjadi contoh. Nah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan hari ini terhadap keberhasilan praktek kepada anak saya si kecil di rumah bisa menjadi gambaran kepada ibu-ibu di luar sana, kepada bapak-bapak di luar sana, bahwa benar nih, ternyata dengan suami berkontribusi dalam pemberian MPASI, hasilnya seperti ini. Dan ini banyak beberapa kali teman-teman sahabat gizi, teman-teman ibu balita ya pada nanya, Ilham bagaimana sih caranya kok sampai anaknya gemui kayak gitu, anaknya comel kayak gitu, nah kok anaknya mau makan. Nah itu jadi memang masyarakat itu butuh contoh, Kak. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini yang memberikan edukasi kepada masyarakat, yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bisa membuka lebih banyak ayah-ayah MPASI berikutnya supaya bisa menjadi contoh kepada yang lain. Nah, itu adalah langkah awal yang kita lakukan, Kak, mempromosikan kepada masyarakat dari berbagai media, dari misalnya salah satunya media live Instagram, terus kuliah WhatsApp dengan yang lainnya, supaya ayah MPASI ini bisa diikuti sama yang lainnya. Terus kita juga, saya juga beberapa kali merangkul calon ayah yang saya kenal, yang baru mau memasuki proses pemberian MPASI, kita rangkul, kita ajarkan, ini loh yang harus dipersiapkan, ini loh yang bisa kita bantu untuk istri kita, dan apa aja yang perlu dipersiapkan supaya keberhasilan MPASI bisa berjalan dengan lancar. Itu aja sih, Kak. Jadi harus terus sosialisasi, Kak, untuk langkah awalnya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, Kak. Oh ya, oke. Jadi clue-nya itu mengenai sosialisasi mengenai Iya, Kak. masalah MPASI ini ya. Untuk selanjutnya ini ada yang bertanya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, saya coba bertanya dulu. Kira-kira gagasan ini sudah dicoba dilakukan di puskesmas yang Ilham sekarang tempati, atau memang masih hanya sebatas kepada masih terbatas kepada individu Ilham sendiri? Pertanyaannya berkaitan karena yang ditanyakan ini, apakah bagaimana langkah teknis atau masalah teknis yang kecenderungan terjadi di lapangan adalah lebih banyak yang hadir dalam masalah kegiatan atau program PMBA atau program posyandu, itu lebih banyak yang hadir adalah ibu-ibu ketimbang laki-laki gitu. Kira-kira bagaimana membuat keterlibatan laki-laki dalam hal yang seperti itu, sementara teknis di lapangan terlalu lebih banyak keterlibatan kepada ibu-ibu gitu ketimbang laki-laki. Kira-kira bagaimana ya? Mungkin itu dulu. Wah, ini memang. Yang pertama saya coba jawab. Saya lupa tadi sih, Kak, sebelum masuk ke pertanyaan Kak Sadli, tadi ada pertanyaan Tesar, apakah ini komunitas, forum atau apa? Saya lupa jawab ini. Jadi kita arahnya sih seperti itu. Pak Tesar. Jadi kalau misalnya ini bisa berjalan dengan lancar, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah forum ayah MPASI yang bisa menghimpun banyak ayah untuk bisa menjadi penggerak untuk ayah-ayah yang lain, penggerak bukan cuma menggerakkan ayah sih, tapi menggerakkan kepada ibu balitanya, supaya ibu balita juga paham nih peran ayahnya, bisa menyampaikan kepada suaminya bahwa peran ayah ini harus seperti ini. Jadi nggak cuma menafkahi nafkah, tetapi bisa berkontribusi dalam memberikan berkontribusi dalam mensukseskan pemberian MPASI. Jadi kita sih berharap kedepannya ini bisa menjadi forum wadah buat ayah-ayah yang lainnya, buat siapa aja, supaya bisa menjadi penggerak masyarakat, supaya bisa mensukseskan proses pemberian MPASI kepada anaknya. Nah, terus pertanyaan dari Kak Sadli, apakah ini sudah dilakukan di puskesmas ya? Jadi memang ini adalah gagasan baru ya, Kak.
Jadi memang kemarin kita udah lakukan sosialisasi dan beberapa ada 2 kali ya, udah 2 kali kita sosialisasi di puskesmas tentang yang pertama sosialisasi untuk di lingkungan wilayah kerja kami kepada masyarakat, kepada ibu balita, termasuk dengan peran termasuk apa itu pentingnya apa itu MPASI dan peran orang tua, peran keluarga dalam MPASI kita udah sosialisasikan. Terus yang kedua kita juga udah buat kuliah WhatsApp MPASI dan di dalamnya dari berbagai balita, berbagai peserta yang hadir, nggak cuma di lingkungan Puskesmas Kapi, tapi ada dari Kalimantan, dari Sulawesi ikut hadir dalam kuliah itu. Jadi kita memberikan edukasi Oh, kepada kuliahnya para via Zoom ya? Kegiatannya via via Zoom ya? Oh, via via WhatsApp. WhatsApp. Oh, iya. Jadi Iya, iya. kita punya grup WhatsApp yang bisa menampung berbagai keluhan-keluhan nih ibu balita di lapangan dalam proses pemberian MPASI. Jadi ketika mereka ada pertanyaan, Kak, kenapa sih anak saya susah makan? Nah, kita bisa kasih. Nah, memang lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, memang dalam kuliah WhatsApp itu kebanyakan yang hadir yang ikut adalah ibu balita, tapi ada beberapa di antara mereka adalah bapak-bapak. Nah, tapi ya hampir lah sekitar 10% lah, 10% dari peserta itu adalah bapak-bapak. Tapi kami yakin walaupun jumlah pesertanya bapak-bapak ini hanya sedikit dan kebanyakan ibu balita, namun yang sedikit ini mudah-mudahan kita bisa pengaruhi Kasadli, dan ketika kita udah bisa pengaruhi mereka yang sedikit ini, bisa menularkan juga ke yang lain, bisa memberikan juga edukasi kepada yang lain, dan bisa menambah jejaring-jejaring ayah-ayah MPASI yang paham tentang konsep dasar MPASI ini. Jadi nggak mesti banyak kami tampung perang suami, sedikit juga nggak apa-apa, tetapi yang sedikit ini bisa berpengaruh itu akan lebih bagus. Nah, oke. Jadi termasuk mudah-mudahan dengan kehadiran mudah-mudahan dengan diskusi bareng sama Kader Sadit ini bisa mempengaruhi Kak Sadli untuk menjadi seorang ayah MPASI baru. Ada Kak juga di sini, bisa mudah-mudahan kalau sudah menjadi calon ayah MPASI bisa lebih siap lagi mempersiapkan ayah MPASI-nya. Jadi sedikit aja 2-3 orang kita pengaruhi itu udah sangat bagus, bisa menjadi bekal buat kita untuk mensukseskan program ayah MPASI ini. Nah, pertanyaan dari yang terakhir dari Ibu siapa ini berkaitan dengan kondisi di lapangan. Realnya memang seperti itu, Bu. Di lapangan ketika kita mengundang kegiatan di lapangan, yang hadir adalah ibu balita. Sangat jarang untuk ayah itu untuk hadir. Nah, kita jangan berserah, jangan pasrah. Nah, kita coba dengan konsep yang lain. Kalau misalnya memang mengumpulkan Bu balita itu agak sulit, ya kita lakukan dengan pendekatan personal aja sih, nggak apa-apa. Jadi misalnya kita ketemu dengan ketemu dengan ayah yang lainnya, kita curhat, ngobrol-ngobrol santai kepada mereka, bagaimana sih peran mereka sebagai ayah MPASI. Nah, memang kalau misalnya dikumpulkan itu agak sulit, tetapi kesulitan ini kalau misalnya kita jalani terus, itu akan terbawa dengan mudah. Sama yang saya sampaikan tadi, Bu, bahwa dalam proses pemberian ASIP kami, ASIP pompa, karena kami bekerja bersama-sama bekerja, sangat berat kita lalui, tetapi ternyata kita dilalui dengan sabar, akhirnya bisa berjalan lancar. Proses pemberian ASIP eksklusif selama 6 bulan sampai dengan saat ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, hal yang sama juga saya sampaikan untuk mendatangkan, untuk menghimpun suami-suami untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan kita, bisa dilakukan dengan advokasi kepada pemerintah setempat untuk mengundang langsung juga. Jadi mengundang langsung si suami ini dengan sasaran suami dengan istri itu mungkin agak lebih bagus. Tapi kita harus cari tahu nih jadwal yang tepat kapan bisa kita undang
jangan di hari kerja mereka. Nah, misalnya ya lagi waktu-waktu weekend seperti ini, hari hari Minggu, hari Sabtu. Nah, oh ya, saya dulu di waktu saya bertugas di Sumatera Barat, itu saya sempat ada kegiatan, sempat membuat kegiatan, jadi pasca habis sholat maghrib. Nah, suami-suami ini kan habis sholat maghrib biasanya sholat maghrib di masjid. Jadi kita numpang numpang memberikan edukasi setelah sholat maghrib. Nah, ini kita bisa coba lalui, tapi memang harus melalui perizinan dulu, tapi dicoba aja. Dan ini kita coba waktu saya tugas di Sumatera Barat. Jadi habis sholat maghrib, kita izin sama pengurus masjid untuk memberikan edukasi tentang kesehatan. Nah, mungkin ini bisa dicoba. Saya memang belum mencoba hal tersebut, tapi insya Allah kalau misalnya ini bisa kita lakukan, kita akan coba dilakukan. Tapi dengan situasi pandemik ini, ngumpul-ngumpul mungkin agak dikurangi. Iya. Ngumpul-ngumpul agak susah, jadi memang via Zoom atau via online adalah salah satu solusi terbaik. Jadi bisa diundang secara pribadi, personal untuk mengikuti. Nah, buktinya hari ini kita ngomong MPASI, ada beberapa teman kita, peserta kita yang hadir, dari laki-laki, ternyata mereka tertarik juga. Siap. Apa namanya tadi, ada ayah komunitas ayah ASI, kemudian gagasan tentang ayah MPASI. Mungkin suatu waktu perlu ada pekan ayah posyandu gitu. Jadi ayah yang mengantarkan anak-anaknya ke posyandu. Itu hanya intermezzo. Udah Untuk ada, selanjutnya mungkin sudah ada ya. beberapa saya sering lihat tuh ada ada seorang ayah yang sangat antusias membawa anaknya ke posyandu. Kenapa? Karena katanya si ibu masih sibuk dengan pekerjaan di rumah, sibuk masak. Jadi ya si ayah yang nemani. Nah, ini sangat luar biasa kalau kita menemukan hal yang langka dan hal yang luar biasa lah bagi saya kalau misalnya ini bisa terjadi. Tapi masih persentasenya itu masih 1% kali ya. Yang berikut ini kira-kira tips yang paling sederhana untuk bisa dimulai atau bisa dilakukan untuk minimal para calon ayah atau ayah atau para lelaki mengenal tahapan-tahapan pemberian MPASI atau langkah awal untuk bisa menyentuh soal MPASI gitu. Kira-kira tips sederhananya yang paling bisa dilakukan menurut Ilham berdasarkan pengalaman yang Ilham alami gitu. Kira-kira apa yang paling mendasar gitu yang bisa diberikan kepada teman-teman yang lain? Ya, waduh, bagus banget nih. Bagus banget nih pertanyaannya, Kak. Jadi yang tipsnya sih sebenarnya sangat gampang. Jangan malu untuk belajar. Jadi jangan malu untuk belajar, Kak. Saya juga sembari saya mempraktekkan, sembari saya mengedukasi kepada teman-teman dengan apa yang saya tahu, saya juga masih belajar lagi. Saya belajar banyak buku, banyak referensi, termasuk ini sementara saya lagi belajar juga nih MPASI. Jadi jadi terus belajar sih, terus mengupdate tentang ilmu, baca-baca di jurnal, baca-baca tentang tulisan-tulisan tentang MPASI, itu nggak masalah sih. Jadi jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk mencari tahu informasinya. Dan saya juga hampir setiap bulan itu saya harus beli buku. Jadi kadang kalau misalnya walaupun nggak bisa buku langsung, jadi saya beli dalam bentuk e-book. Jadi ketika saya punya sedikit rezeki, pasti udah ada buku yang saya beli dalam bentuk e-book tentang MPASI. Nanti dicek sama istri, wah kok beli buku terus. Nah, bukunya tentang MPASI terus. Nah, karena ini supaya saya bisa belajar tentang konsep dasar MPASI itu seperti apa. Jadi tips yang pertama adalah jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk mencari tahu informasi yang tepat itu seperti apa. Dan kalau misalnya sudah tahu informasi yang tepat tentang dasar-dasar pemberian MPASI, ya kita coba praktekkan langsung. Misalnya Bapak udah tahu nih
apa itu MPASI, kapan pemberian MPASI. Nah, kalau misalnya udah tahu bahwa MPASI itu harus diberikan pada saat usia 6 bulan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 6 bulan, maka harus diberikan pada saat 6 bulan. Kenapa tidak boleh kurang dari 6 bulan? Karena nanti mempengaruhi dari sistem kesehatannya. Nah, kenapa tidak boleh lebih dari 6 bulan diberikan MPASI? Karena mempengaruhi nanti status gizinya. Nah, anak akan terlambat mendapatkan asupan tambahan nutrisi dari makanan. Jadi kalau misalnya udah tahu konsep dasar MPASI bahwa MPASI itu diberikan saat 6 bulan, maka harus dipraktekkan. Nah, ketika misalnya bapak-bapak udah tahu bahwa tahapan-tahapan pemberian MPASI itu ada 3 tahap, misalnya adalah tahap yang pertama pada saat usia 6 sampai 8 bulan, tahap yang kedua 9 sampai 11 bulan, terus tahap 12 tahun ke atas, maka itu harus dipraktekkan. Nah, apa sih prinsip-prinsip aturan pemberian MPASI misalnya pada saat usia 6 bulan. Nah, kalau misalnya paham tentang teorinya, ternyata saat usia 6 sampai 8 bulan bentuk makanannya itu harus lunak dan kental dan disaring, berarti harus diberikan dalam bentuk makanan yang seperti itu. Nah, terus jumlahnya ternyata pada saat berdasarkan dengan buku yang saya pelajari, jumlah yang harus diberikan untuk anak pada saat usia 6 sampai 8 bulan itu sebanyak 2 sampai dengan 3 sendok, maka harus diberikan sekian. Sekian itu jangan sampai kelebihan. Nah, kenapa nggak boleh dilebihkan aja? Karena kalau misalnya terlalu berlebihan, nanti takutnya sembeli, terlalu kekenyangan, akhirnya mempengaruhi sistem pencernaannya. Jadi, masuk usia 9 sampai dengan 11 bulan, kalau misalnya Bapak tahu teorinya, tahu informasinya, tahu konsepnya, maka kembali lagi dipraktekkan. Apa sih yang harus dipraktekkan pada anak, pemberian MPASI pada anak usia 9 bulan. Wah, ternyata teorinya misalnya ternyata usia 9 sampai 11 bulan itu makanannya udah nggak disaring lagi atau dicincang, berarti harus diberikan seperti yang demikian. Karena jangan sampai ini konsistensi pemberian makanan itu bercampur aduk. Nah, ini yang sering terjadi, yang sering banyak yang bertanya ke saya, Kak, Pak Ilham, kenapa sih anak saya umur 8 bulan tidak mau makan? Nah, ini ternyata saya coba gali, nah penyebabnya, jadi ternyata ada yang ternyata akar penyebab masalahnya kenapa anaknya tidak mau makan, ternyata karena ketidaktahuan informasi tentang konsep dasar pemberian MPASI. Jadi konsistensi pemberian tekstur MPASI-nya tuh bercampur, Kasadi. Jadi usia udah 9 bulan, usia udah 10 bulan masih dikasih saring. Hari ini dikasih saring, besok dikasih tanpa disaring. Jadi anaknya itu bingung. Nah, teorinya seperti itu. Jadi anak akan mulai bingung dengan teksturnya yang berubah-berubah setiap harinya, jadi bisa mempengaruhi nafsu makannya. Nah, kalau misalnya seorang ayah tahu teori ini, seorang ayah tahu tentang pemahaman ini, berarti bisa mengantisipasi di lapangan, mengantisipasi di rumah. Kalau misalnya ada yang memberikan makanan yang tidak sesuai dengan tekstur, yang tidak sesuai dengan konsep dasar pemberian MPASI, ya kita bisa membantu untuk mengingatkan. Nah, ini juga yang yang saya lakukan. Nah, kalau misalnya, wah, istri teksturnya ini tekstur makanannya agak cair nih, jangan harus dikentalkan lagi karena nanti takutnya si anak bingung. Nah, itu yang saya selalu ingatkan ke istri. Kalau misalnya ada sedikit perubahan pada tekstur, terus tidak sesuai dengan konsepnya, ini yang kita ingatkan. Contoh kecil misalnya anak saya lagi 2 hari atau si kecil ini 2 hari 3 hari tidak BAB kasali. Wah, kita koreksi, apa sih, kenapa sih anak ini nggak BAB udah 3 hari nih? Wah, ternyata makanannya terlalu banyak serat. Nah, kalau misalnya orang dewasa kan kalau tidak BAB kan kita berikan anjurkan untuk makan serat. Nah, ternyata beda sama orang anak atau bayi. Nah, di dalam serat itu saya lupa namanya. Di dalam serat itu ada yang bisa mempengaruhi sistem pencernaan sehingga kalau terlalu banyak diberikan makanan yang sumber nabati, terus sayur-sayuran, itu akan menghambat proses pencernaannya. Akhirnya anak bisa menjadi sembelit. Jadi teorinya ini yang sering tidak dipahami oleh ibu-ibu di luar sana, oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya anaknya sembelit, tetap dikasih
sayur, tetap disuruh makan pepaya. Nah, ternyata salah. Ternyata ilmunya udah berbeda. Nah, jadi harus dihentikan pemberian sayurnya, pemberian protein nabatinya. Nah, cukup kita berikan karbohidrat sama sumber protein hewani dan lemaknya dan yang lainnya. Nah, ini kalau misalnya tahu, nggak bakalan terjadi anak yang sembelit kayak gitu. Seperti itu, Kak Sadli. Jadi tips yang harus belajar terus, Kak. Iya, Dan jangan malu. sangat. Oh ya, sangat menarik apa yang disampaikan Ilham ini mengenai tahapan-tahapan dasar dari MPASI. Mungkin yang tersirat di pikiran saya adalah kira-kira untuk tips sederhana lagi gitu, bahan makanan atau komponen dari komponen makanan atau komponen bahan makanan apa yang paling utama diberikan untuk masing-masing tahapan MPASI itu. Kira-kira ini pertanyaan secara umum ya, kira-kira maksudnya umur 6 sampai 9 bulan, kira-kira apa yang paling ideal diberikan komponen bahan makanannya gitu, atau komponen makanannya, apakah dia cukup terdiri dari bahan makanan karbohidrat saja, atau salah satu jenis bahan makanan saja, atau apa sebagainya, atau dua bahan makanan dan sebagainya. Kira-kira menurut, atau misalkan dua komponen bahan makanan tapi dari satu jenis jenis bahan makanan yang sama, misalkan sama-sama kandungan karbohidrat, misalkan pemberian kentang bersama dengan beras misalkan. Kira-kira bagaimana menurut tahapan-tahapan yang paling ideal untuk diberikan sebagai proses pemberian MPASI? Oh iya, Kak, ini bagus banget nih, Kak. Ini bagus banget nih pertanyaannya, Kak. Hampir saya lupa juga untuk mengupdate informasi terbaru terkait dengan MPASI. Jadi dulu itu kita kenal, Kak, sering di masyarakat, dan masyarakat itu mengenal, orang-orang tua kita itu cuma mengenal MPASI itu dengan nama MPASI tunggal, menu tunggal ya, Kak. Jadi ini sebenarnya masih sering nih diberikan. Nah, saya juga hampir kecolongan juga. Jadi yang mau mengasuh si kecil itu memperkenalkan, nah nanti kalau misalnya si kecil udah memasuki 6 bulan dikasih yang tunggal-tunggal aja ya, tapi karena kita sedikit tahu informasinya, ternyata menu tunggal ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi perlu disampaikan kepada teman-teman di luar sana, kepada masyarakat umum, bahwa perkembangan pemberian MPASI ini setiap tahunnya ini terupdate. Jadi dari MPASI tunggal, terus kemudian ada yang kita kenal 4 bintang, menu 4 bintang. Terus sekarang yang terbaru, ada lagi yang terbaru, Kak. Jadi 4 bintang ini udah terupdate lagi. Jadi 4 bintang ini udah ada lagi namanya 4 kuadran. Jadi, nah apa bedanya dari menu tunggal 4 bintang sama 4 kuadran ini? Nah, kalau misalnya menu tunggal ini itu hanya pemberian makanannya hanya satu jenis aja. Nah, misalnya pure pisang. Nah, pisang yang dikerok itu, Kak. Pisang dikerok dikasih dengan makanan. Nah, ini direvisi sama Kementerian Kesehatan sama WHO. Ternyata kalau misalnya satu jenis bahan makanan aja, misalnya dari pisang, terus dari telur yang dihaluskan dikasih ke anak, ternyata ini tidak efektif untuk mensuplai nutrisi kepada anak kita. Nah, ternyata kalau menurut WHO, usia 6 bulan itu anak itu membutuhkan nutrisi yang lebih banyak lagi, yang tidak bisa didapatkan dari ASI, dan harus disuplai dari tambahan dari bahan makanan. Nah, kalau misalnya cuma dikasih pisang, berarti cuma dapat vitaminnya. Jadi direvisi lah sama WHO dengan konsep namanya 4 bintang. Nah, harus ada hampir dengan mendekati konsepnya adalah gizi seimbang. Jadi ada karbohidratnya, ada protein. Jadi dari makanan itu yang kita kasih berdasarkan dari semua siklus, baik dari usia 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11 bulan, sampai di atas 1 tahun, itu harus mengandung makanannya itu harus ada mengandung sumber karbohidrat, terus harus ada mengandung sumber protein,
terus protein hewani, terus protein nabati, sama sayur-sayuran, sama buah-buahan. Nah, ini jadi 4 bintang, vitamin sama mineralnya. Nah, yang terupdate sekarang ini Kak, di 4 bintang itu nggak ada lemak Kak. Nah, yang terupdate ini adalah 4 kuadran. Nah, 4 kuadran ini mewajibkan penambahan lemak di dalam makanan. Nah, kalau di 4 bintang itu yang saya pelajari, yang saya baca-baca di beberapa jurnal, lemak, berdasarkan pernyataan-pernyataan para dokter spesialis, bahwa lemak itu tidak perlu sih ditambahkan, wajib ditambahkan dalam makanan. Misalnya minyak ditambahkan di dalam makanan, karena lemak ini bisa kita dapatkan dari bahan makanan lain. Misalnya dari ikan itu udah ada lemak itu, kenapa di 4 bintang itu nggak wajib lemak ditambahkan. Tetapi ternyata ada perbedaan pendapat yang menambahkan bahwa lemak ini wajib ditambahkan meskipun sudah terdapat dari berbagai bahan makanan sumber lain. Misalnya di lauk hewani sudah ada lemak, tetapi tetap kita tambahkan lemak dalam makanan kita. Misalnya menambahkan sekitar setengah sendok teh di dalam makanan MPASI kita. Jadi konsep makanan yang terbaru 4 kuadran ini terdiri dari sumber makanan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, terus sumber lemak, sama dengan sayuran dan vitamin dan mineral. Jadi lebih komplit lagi. Nah, jadi kalau jenis-jenisnya, kalau jenis-jenis yang diberikan, saya sih selalu mengajak kepada masyarakat, kepada ibu balita, untuk memanfaatkan jenis-jenis bahan makanan untuk yang diberikan dalam pengolahan MPASI ini, dalam memanfaatkan pangan lokal yang ada di sekitar kita. Nggak perlu terpengaruh dengan yang dipromosikan di Instagram dengan bahan makanan yang begitu mahal, misalnya menggunakan brokoli. Kita manfaatkan aja yang ada di sekitar kita. Kita misalnya di Indonesia Timur ada daun kelor, ya kita manfaatkan aja daun kelor untuk diberikan kepada, ada bayam, kita manfaatkan aja bayam. Kalau misalnya lauk hewaninya kita kesulitan untuk menjangkau daging sapi, ya kita gunakan aja yang ada di sekitar kita. Ada ikan, asalkan tidak berduri, perhatikan durinya. Misalnya terus untuk lauk hewani yang lain, misalnya ada daging ayam, kita sulit untuk memanfaatkan, dapat daging ayam karena segi ekonomis yang mahal, ya kita gunakan aja telurnya. Tetapi saat memberikan telur kepada anak itu harus diperhatikan, Kak saat diberikan telur, apakah ada reaksi alergi yang bisa ditimbulkan pada saat memberikan MPASI. Nah, setiap kita memberikan bahan makanan yang bisa berisiko menimbulkan alergi, ini kita harus perhatikan. Kalau misalnya aman-aman aja, kita bisa teruskan. Tetapi kalau misalnya ternyata setelah kita berikan telur, terus udang dalam makanannya, terus ada timbul-timbul reaksi-reaksi alergi, berarti kita harus ganti dengan bahan makanan lain. Jadi memang bertambah usia anak memasuki MPASI itu, kita kayak diajar Kak Serdi untuk semakin belajar sama anak. Jadi belajar apa kira-kira ini, apa kira-kira yang terjadi kalau misalnya dikasih makan ini, apa yang terjadi, apa yang salah kalau misalnya anak gak mau makan. Itu diajak kita untuk belajar berpikir keras. Nah, kayak gitu Kak Serdi. Jadi konsepnya sih baik dari usia 6 sampai 8 bulan, konsep pemberian 9 sampai 11 bulan, dan di atas 1 tahun konsepnya adalah makanan yang harus diberikan adalah makanan yang bergizi seimbang. Ada karbohidrat, ada protein hewani, ada protein nabati, sumber lemak, vitamin, sama mineral. Jadi harus komplit, nggak boleh kurang. Sama dengan makanan keluarga, harus ada semuanya di situ. Oke. Jadi yang membedakan itu hanya masalah tekstur dan konsistensinya, tapi komponen bahan makanannya baik 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan, dan seterusnya itu komponen bahan makanannya itu sama ya, memenuhi semua unsur, atau 5 bintang gitu, semua unsur, bergizi seimbang. Kira-kira pembuatan praktis dari MPASI untuk memenuhi semua komponen ini, atau memenuhi 4 kuadran tadi, dilakukan untuk keseimbangan teksturnya itu,
apa yang paling ideal dilakukan, apakah apa namanya, penggunaan blender misalkan, atau perebusan terus dihaluskan dan sebagainya. Kira-kira mana yang menurut berdasarkan pengalaman Ilham, mana yang ideal untuk dilakukan, baik secara efektivitas waktunya maupun apa namanya, efisiensi penggunaannya gitu kira-kira, atau penerimaan anak gitu kira-kira, menurut Ilham bagaimana? Dan Uh, sekaligus mungkin ya mungkin sekaligus Ilham menjawab kira-kira kondisional tertentu biasanya, baik MPASI secara umum ya, kan ada MPASI buatan sendiri, buatan sendiri maupun biasanya ada MPASI kemasan atau MPASI pabrikan gitu. Kira-kira peran peran kita di sini, pemberian mana yang paling utama gitu kira-kira, karena kesibukan dan sebagainya. Ada pemberian MPASI pabrikan, kira-kira solusi yang paling idealnya bagaimana, walaupun tetap pemberian MPASI pabrikan misalkan. Oke, Kira-kira siap. bagaimana menurut Ilham ya? Oke, terima kasih banyak Kak Sedli. Wah, lu pertanyaannya nih berat-berat nih dari Kak Sedli. Jadi yang pertama ya Kak, sekalian mengenai. sekalian diskusi begitu. Oke, siap. Sebagai pengembangan ya. Oke, siap Kak. Siap Kak. Jadi yang pertama dari Kak Sedli nih, tentang eh, mengatur konsistensi, ada alat apakah atau ini yang digunakan. Nah, sebenarnya sekarang itu udah makin canggih loh Kak. Jadi udah saya lupa namanya ya. Tapi kita udah siapin sih sebenarnya, ada alat kayak rice cooker gitu khusus untuk MPASI, saya lupa namanya apa ya. Jadi itu tinggal tekan-tekan udah jadi. Tapi kalau saya sih lebih efektif, lebih suka itu memasak dengan konsep tradisional. Jadi ya udah di panci, kita masak di panci, tinggal mengatur bagaimana dari penggunaan airnya. Jadi lebih tradisional aja, pakai panci. Jumlah bahan beras yang akan kita, misalnya kita menggunakan beras nih, jumlah beras yang akan kita gunakan dengan volume air yang akan kita berikan. Nah, kalau misalnya volume airnya terlalu banyak, itu bisa ke arahnya ke cair, ke cair. Tapi kalau misalnya volumenya bisa diatur sampai menghasilkan makanan yang bertekstur usia 9 sampai 11 bulan, itu bisa lebih terkonsep lagi. Jadi kalau misalnya sebenarnya sekarang udah canggih lah, udah banyak alat-alat kesehatan, alat-alat MPASI yang bisa digunakan sama ibu-ibu yang sibuk bekerja, yang tidak sempat, tinggal tekan, selesai. Masukkan bahan makanan, selesai. Tapi kalau saya masih menggunakan tradisional, lebih menikmati semua prosesnya, masak, bersihin berasnya, masukkan volume airnya, terus potong-potong sayurnya, potong-potong ininya, bersihkan ikannya, terus dihalusin. Nah, kalau misalnya usia 8 bulan, waktu itu usia 6 sampai 8 bulan, habis kita jadikan bubur, ya kita saring, kita ulek. Nah, pakai saringan biasa, Kak Sali. Nah, sebenarnya kalau pakai blender lebih mudah sih sebenarnya, nggak perlu pakai tenaga. Jadi kalau misalnya buburnya udah jadi, kita blender, udah jadi langsung halus. Tapi kalau misalnya mau menikmati prosesnya untuk kita jadikan bahan cerita nanti ketika anak udah dewasa, itu lebih lebih bermakna. Nah, ini saya sering ceritakan ke istri, nggak apa-apa kita buat seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya anak udah dewasa, kita bisa ada bahan untuk cerita. Dulu waktu kamu kecil ini, saya selalu ngulek-ngulek nih, nyaring sendiri bubur kamu sampai halus untuk jadi MPASI kamu saat usia 6 sampai 8 bulan gitu. Jadi nikmati setiap momen waktu anak kecil, karena momen ini nggak bakalan terulang lagi, karena bertambah usia nggak bakalan terulang lagi. Jadi mumpung ada momen di saat MPASI, memasuki proses pemberian MPASI, manfaatkan momen ini untuk menikmati memberikan MPASI yang tepat buat anak kita. Jadi kayak gitu Kak Ferdi, apa yang ada di masyarakat, di situasional Kang aja, apa yang ada di dapur, tidak perlu menyiapkan
alat-alat yang mahal, alat-alat yang ini dimanfaatkan aja alat-alat dapur yang tersedia yang sudah ada untuk membuat bahan makanan untuk membuat MPASI yang akan kita berikan untuk buah hati kecil kita. Jadi sesimpel sih sebenarnya. Jangan dibuat pusing untuk memberikan MPASI itu. Apa ya bahan yang ada di dalam dapur, sisa-sisa sayur-sayuran yang ada di kulkas itu yang dimasukkan. Nggak perlu terlalu mahal, nggak perlu beli apakah aja asalkan kualitasnya masih bisa terjaga. Perhatikan proses penyimpanan bahan makanan itu agar tetap terjaga kualitasnya dan disiap untuk disajikan kepada anak kita, ada buat hati kita. Itu saya tekankan manfaatkan momen anak kita saat ini karena momen ini tidak akan terulang lagi. Jadi buat kita jadi bahan cerita di kemudian hari ketika misalnya anak udah gede gitu. Terus yang kedua ya, pertanyaan yang kedua dari Kak Salri mengenai MPASI pabrikan ya Kak. Iya, MPASI MPASI. pabrikan atau kemasan itu misalkan karena kondisional, kesibukan dan sebagainya, tetap pemberiannya lebih banyak atau lebih dominan itu MPASI pabrikan gitu. Kira-kira bagaimana apa namanya gagasan dari Ayah Asi ini gitu mengenai apakah harus monoton MPASI buatan sendiri atau bisa memang compare dengan MPASI pabrikan gitu. Atau boleh seutuhnya pemberian dengan menggunakan MPASI pabrikan tanpa jarang pemberian MPASI buatan sendiri gitu. Ya, mungkin. Iya, makasih banyak Kak Sadri. Pertanyaannya menarik banget, mewakili nih pertanyaan-pertanyaan mewakili ibu-ibu nih yang sering bertanya mana MPASI pabrikan sama MPASI homemade kita bilangnya buatan buatan rumah ya. Jadi sebenarnya ada ininya sih Kak, dua-duanya ada manfaatnya plus minusnya sih. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, mohon maaf kalau misalnya salah, tapi saya melihat dari sudut pandang saya pribadi dari antara MPASI buatan sendiri sama MPASI pabrikan itu memiliki manfaat dan masing-masing kekurangan yang berbeda. Saya coba dari MPASI pabrikan. Nah, MPASI pabrikan ini udah dikemas. Jadi MPASI pabrikan ini memang ditujukan sebenarnya kepada ibu-ibu yang pekerja. Jadi lebih simpel untuk digunakan, untuk disajikan karena tinggal diseduh dengan air panas sudah jadi. Dan ini sangat membantu ibu-ibu pekerja yang tidak mempunyai waktu luang untuk menyiapkan MPASI karena memang menyiapkan MPASI ini butuh waktu tersendiri untuk menyiapkan baik dari proses persiapan bahannya, terus proses pemasakan sampai pada proses penyajian ini membutuhkan waktu. Nah, kehadiran MPASI pabrikan ini sangat membantu bagi ibu-ibu pekerja. Nah, terus dari porsi juga ini sudah MPASI pabrikan ini sudah terukur. Nah, untuk usia 8 bulan ini udah dikemas usia 6 sampai 6 plus biasanya di kemasan itu 6 plus, 6 sampai 8 bulan itu udah dikemas takarannya seperti apa dan kandungan nilai gizinya seperti apa. Nah, bedanya sama MPASI buatan. Nah, kalau misalnya MPASI buatan memang agak lebih ribet seperti yang saya sampaikan karena harus butuh persiapan, tetapi yaitu kita lebih bisa melihat apa dan bisa mengontrol apa yang kita berikan kepada anak kita. Kita bisa mengetahui kualitas meskipun sebenarnya dari MPASI pabrikan itu kalau misalnya pabrik itu kita udah tahu lah kalau di pabrik itu pasti hasapnya sangat terkontrol, kualitasnya sangat terkontrol. Tapi kalau misalnya MPASI yang kita buat sendiri, kita bisa melihat sendiri nih kualitas dari bahan makanan yang akan kita berikan itu bagus atau tidak. Terus jumlah yang akan kita berikan itu seberapa banyak itu bisa kita ketahui. Nah, itu enaknya kalau misalnya di MPASI yang kita buat sendiri, kita bisa mengontrol kebersihannya, mengontrol apa yang kita berikan kepada anak kita. Jadi tergantung sih dari ibu-ibu dan kondisi ibu-ibu di sana. Nah, apakah akan memanfaatkan MPASI pabrikan ataupun akan mengolah memberikan MPASI yang dibuat sendiri. Tapi kalau saya pribadi sih memang mengarahkan kepada istri untuk memberikan MPASI
yang kita buat sendiri. Nah, sambil ketika kita berikan makan kepada si kecil, kita bisa bercerita. Jadi memberikan makan itu kepada si kecil itu kan sendiri tidak hanya sekedar memberikan makan aja kepada anak, tetapi kita ajak berdiskusi, kita ajak berbicara kepada anak, dan salah satu um, bahan pembicaraan yang kita bisa sampaikan kepada anak adalah hal-hal yang positif. Nah, misalnya dia nggak mau makan, kita sampaikan, nak, ini makan ya, ini buatan ayah loh, ini buatan mama loh, makanan mama ini ada ayah tambahin loh, ayah beliin udang, udangnya segar loh, udangnya ini bagus untuk kecerdasannya si kecil, untuk bagus untuk pertumbuhan si kecil. Nah, jangan dikasih omongan-omongan yang sering terjadi di masyarakat. Nah, makan ya, nanti kalau misalnya nggak makan disuntik loh. Nah, itu kita kurangi. Nanti kalau nggak makan ditangkap sama polisi. Nah, ini pernyataan-pernyataan negatif yang bisa merespon otaknya itu harus dikurangi. Tetapi kita berikan pernyataan-pernyataan sambil menyuapin anak dengan kalimat-kalimat yang bagus. Nah, ini makan ya, wortel. Wortel ini ayah beli tadi. Wortel ini bagus untuk matanya. Nah, ini akan merespon ke otaknya. Walaupun pada masa itu pada usia anak itu belum memahami, tetapi akan merespon, akan mengingat. Nah, itu teori informasi yang saya dapatkan bahwa dia akan mengingat, oh ternyata si ikan itu kalau dimakan, apalagi kalau udah paham usia 1 tahun ke atas, ternyata ikan kalau kata bunda, ikan kalau kalau saya makan ikan itu bisa membuat saya pintar, membuat saya tinggi. Nah, kalau misalnya pernyataannya negatif, misalnya, wah ternyata kalau saya nggak makan saya bakalan ditangkap polisi, itu akan tertanam di dalam otak anak kita terus menerus. Wah, saya takut sama polisi nih, jadi saya harus makan. Saya takut sama dokter, nanti saya disuntik. Nah, itu sih bedanya sih Kak Sadri antara dari sudut pandang saya antara MPASI pabrikan sama MPASI rumahan. Dari tinggal kita memanfaatkannya dan mau digunakan seperti apa, dikondisikan aja situasional, semuanya sih sangat bagus, dimanfaatkan, nilai gizinya juga terkontrol, tinggal kita mau melihat manfaatnya, mau mengambil segi manfaatnya dari mana, apakah mau menikmati prosesnya. Kalau misalnya ibu-ibu mau menikmati proses pemberian MPASI, ya kita arahkan ke MPASI pabrikan, karena MPASI buatan sendiri, karena MPASI buatan itu akan lebih terasa prosesnya, akan terasa nikmat proses pemberiannya, karena keringatnya itu lebih terasa ketika hasilnya itu apa ya. Jadi kalau misalnya kita masak sendiri, Mas Kak Sadri, terus dimakan sama anak, habis itu nikmatnya itu, senangnya itu enak banget. Jadi wah, ya alhamdulillah masakan yang kami buat, yang saya buat itu dinikmati sama anak. Jadi senangnya di situ. Tapi kalau misalnya eh, MPASI pabrikan dikasih kepada anak, ya habis, ya ya habis senangnya ya gitu-gitu aja. Senang karena habis. Tapi kalau misalnya MPASI yang kita buat habis, ya senangnya adalah senang karena habis, dan senang bangga karena masakan yang kita buat itu berhasil dan disukai oleh anak. Itu bedanya sih, Mas Ali. Ya, sip. Mungkin sudah kurang lebih diskusi kita hampir sudah lebih dari Udah 1 jam lama. ya. Oh, Mungkin iya, apa iya. namanya, saya sedikit meringkas, kemudian nanti Ilham memberikan closing statement. Oke, Jadi siap, siap. tadi mungkin gagasan Ayah MPASI ini secara bertahap. Yang pertama, sebagai komunitas atau sebagai gagasan itu perlu banyak disosialisasi. Sementara sebagai individu, sebagai seorang ayah atau seorang calon ayah atau seorang laki-laki, yang paling penting mungkin terus belajar mengenai MPASI, Benar, menghilangkan perasaan tabu dan sebagainya, dan benar Bang. perlu memahami tahapan-tahapan tadi. Sudah pengalihan dari menu MPASI tunggal, sekarang berlaku MPASI 4 kuadran, kelanjutan dari MPASI 4 bintang. Mungkin itu Ah, saja. Jadi kita perlu banyak sosialisasi dan benar, tidak Bang. harus malu untuk terus belajar. Selanjutnya Iya. mungkin saya persilahkan kepada Ilham untuk sekiranya menyampaikan closing statement dari diskusi atau bincang kita pada malam hari ini. Untuk Ilham saya persilahkan.
Ya, terima kasih banyak Kak Selvi. Nggak terasa udah 1 jam diskusi kita, luar biasa banget. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman dan menjadi inspirasi buat kita semua bahwa peran bahwa keberhasilan proses pemberian MPASI, keberhasilan terutama 1000 hari pertama kehidupan dan salah satunya adalah di MPASI ini tidak hanya dari peran seorang ibu saja, tetapi semua sektor, semua pihak itu harus terlibat, termasuk di dalamnya adalah seorang suami harus terlibat. Keterlibatan seorang suami di sini sangat penting untuk mempengaruhi keberhasilan proses MPASI. Suami tidak hanya bertugas untuk menafkahi istri, tapi suami harus berperan dalam pemantauan pertumbuhan pola asuh anak kita. Pertumbuhannya sama pola asuh anak kita. Jadi buat semuanya, baik ibu balita, jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk mencari tahu, bahwa suami juga jangan malu untuk mencari tahu, belajar, dan harus berani untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari, dipraktekkan dalam dan diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga, dalam proses pemberian MPASI. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya pribadi kalau misalnya dalam proses penyampaian ada yang salah, ada yang keliru dengan apa yang saya sampaikan, mohon maaf karena saya juga di sini belajar sambil menyampaikan, sharing kepada teman-teman. Jadi insya Allah mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat dan diambil yang baiknya, yang jelek-jeleknya dibuang-buang aja. Oke. Mudah-mudahan sharing ini nggak cuma berakhir di sini aja, mudah-mudahan ada sharing bersama dengan ruang gizi lain dan TPG. Sip, mungkin ada sesi-sesi lain lagi. Sesi-sesi Dan lain. mungkin apa namanya, Ilham juga punya buku atau e-book ya tentang MPASI. Mungkin Oh satu iya, waktu benar. bisa dibuat satu waktu bisa berbagi lagi mengenai Oh ya, oke, bukunya saya lupa. Jadi Ilham di lain waktu gitu. Mungkin saya cukupkan bincang kita pada malam hari ini. Teman-teman yang sudah hadir atau ikuti live Instagram dari Ruang Gizi, saya ucapkan terima kasih. Terus ikuti konten-konten dari Ruang Gizi. Jangan lupa kunjungi YouTube kita, Gisisme, Ruang Gizi. Dari konten YouTube kita juga dari Ruang Gizi itu nama akunnya itu Gisisme. Jangan lupa juga kunjungi website kita gisisme.com. Mungkin itu saja saya akhiri diskusi kita pada malam hari ini dengan ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, kepada semua kru Ruang Gizi, kepada Ilham sebagai pemantik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Gizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sali. Sip, oke. Saya akhiri ya. Oke, siap.